Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang kita terima bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pagi ini kita berjumpa lagi di kelas Pak Munir pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pembelajaran kelima dengan judul Rasul Allah Idolaku. Submateri Kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Anak-anak, berikut kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Tolut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara Tolut dan tentara Jalut. Tentara Tolut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Tolut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika, sesudah Tolut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi seorang rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung-burung, binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian, ia dapat mengubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikokohkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak, karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizatnya ini disebutkan dalam Al-Quran surat Saba ayat 10-11 dan surat Al-Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh.
Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi, melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami cerita kisah Nabi Daud tersebut. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.